Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mauda dengan nomor NIM 187205011. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan di semester 2 di Universitas Pancasakti Bekasi. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester saya dari mata kuliah Pendidikan IPS dengan dosen pengampu Bapak Dahlan Hasyim MPD. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup kajian dari ilmu geografi. Pengertian ilmu geografi adalah suatu disiplin ilmu pengetahuan dengan objek utamanya adalah bumi beserta segala isinya, termasuk di dalamnya terdapat segala peristiwa, gejala, atau fenomena yang timbul sebagai akibat adanya hubungan interaksi antara berbagai unsur fisik maupun sosial, ditinjau dari sudut konteks keruangan. Objek kajian ilmu geografi. Objek kajian ilmu geografi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, objek material geografi. Objek material geografi adalah geosfer yang terdiri litosfer atau lapisan kulit bumi, atmosfer lapisan udara, hidrosfer lapisan air, biosfer lapisan hewan dan tumbuhan, dan antroposfer lapisan manusia, dengan menekankan aspek manusia sebagai makhluk yang paling berperan dalam biosfer. Ya, oleh karena itu, ilmu geografi berada pada dua pijakan antara ilmu alam dan ilmu sosial. Dan yang kedua, objek formal geografi. Objek formal geografi adalah cara pandang terhadap gejala yang ada di permukaan bumi, baik dari keadaan fisik maupun keadaan sosialnya. Selanjutnya, konsep kajian geografi. Yang pertama, lokasi. Lokasi adalah posisi suatu tempat, benda, peristiwa, atau gejala di permukaan bumi dalam hubungannya dengan tempat, benda, gejala, dan peristiwa lain. Yang kedua, konsep jarak dan keterjangkauan. Jika jarak dihubungkan dengan keuntungan yang diperoleh, manusia cenderung akan memperhitungkan jarak. Yang ketiga, konsep tempat. Tempat dapat mencerminkan karakter fisik dan sosial suatu daerah. Suatu tempat dibentuk oleh karakter fisik seperti iklim, jenis tanah, tata air, morfologi, flora, dan fauna. Dan yang keempat, konsep hubungan timbal balik atau interrelasi. Setiap gejala yang terjadi di permukaan bumi ini pada dasarnya merupakan hasil hubungan timbal balik antara berbagai faktor. Dan yang kelima, konsep gerakan. Pada dasarnya, setiap gejala di permukaan bumi mengalami adanya gerakan. Gerakan ini menunjukkan adanya interaksi antara satu objek ke objek yang lain atau antara satu tempat ke tempat lain yang berbeda. Dan yang terakhir, konsep perwilayahan atau regionalisasi. Tema yang paling mendasar dari studi geografi adalah region. Sedangkan kajian utamanya adalah berbagai bentuk region dan perubahannya. Ya, selanjutnya bidang kajian geografi. Secara garis besar, bidang kajian disiplin ilmu geografi dibagi menjadi dua, yaitu geografi fisik dan geografi manusia. Geografi fisik mempelajari gejala fisik dari permukaan bumi yang meliputi tanah, air, udara, dengan segala proses dan dinamikanya. Kajian geografi fisik ditunjang oleh kajian geologi, geomorfologi, ilmu tanah, meteorologi, dan klimatologi, oceanografi. Dan yang kedua, geografi manusia. Geografi manusia merupakan cabang geografi yang mempelajari tentang aspek keruangan yang dijadikan sebagai tempat terjadinya aktivitas manusia. Geografi manusia terbagi menjadi beberapa cabang, yaitu geografi penduduk, geografi ekonomi, geografi politik, geografi permukiman, dan geografi sosial. Cabang-cabang ilmu geografi. Agar dapat menjelaskan setiap fenomena dengan baik,
Geografi memerlukan ilmu-ilmu penunjang dalam menjelaskan gejala yang bersifat fisikal, seperti yang pertama geologi. Geologi itu ilmu yang mempelajari batuan. Geomorfologi, ilmu yang mempelajari bentuk lahan. Ilmu tanah, ilmu yang mempelajari tanah. Klimatologi dan meteorologi, yaitu ilmu yang mempelajari iklim dan cuaca. Hidrologi, yaitu ilmu yang mempelajari air daratan. Oceanografi, yaitu ilmu yang mempelajari lautan. Dan biologi, yaitu ilmu yang mempelajari makhluk hidup. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata atau penjelasan yang kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.